Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Jadi pada tugas kali ini kami akan mempresentasikan 3 poin atau 3 materi yang ada. Yang pertama adalah kemerosotan sejak Daud dan Salomo. Lalu yang kedua ada nabi besar itu Nabi Daniel. Dan yang ketiga adalah nabi kecil atau Nabi Maleaki. Tetapi sebelum kami masuk ke materi, hendaknya kami memperkenalkan diri masing-masing dulu ya. Perkenalkan, nama saya Jason James Lisi Tanggang. Dan juga ada 2 rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Melpawana Siotang. Halo, perkenalkan nama saya Maria Rosalina Olianti. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita masuk ke materinya. Check it out. Kita ketahui bersama bahwa kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Namun juga mengalami kemerosotan yang berujung pada kehancurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini beragam, termasuk perpecahan internal, ketidaksetiaan kepada Allah, korupsi pemimpin, serta ancaman dari bangsa-bangsa lain. Salah satu titik awal kemerosotan Israel adalah perpecahan kerajaan setelah wafatnya Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Raja Salomo mempunyai putra bernama Rehoboam yang tidak mampu mempertahankan kesatuan bangsa akibat kebijakan kerasnya, yang mengakibatkan 10 suku di utara memberontak dan mendirikan kerajaan Israel di bawah Yerobeam I. Sementara 2 suku di selatan membentuk kerajaan Yehuda dengan Rehoboam sebagai rajanya. Jadi, kerajaan sudah terpecah nih kawan-kawan. Perpecahan ini melemahkan bangsa Israel secara politik dan militer, sehingga lebih rentan terhadap ancaman luar. Faktor lain adalah ketidaksetiaan kepada Allah dan kemerosotan moral. Bayangkan, sebagian besar raja Israel tidak setia kepada Allah dan mengikuti praktek penyembahan berhala. Wow. Yerobeam I mendirikan tempat penyembahan di Betel dan untuk menjatuhkan rakyatnya dari bait Allah di Yerusalem. Raja-raja selanjutnya seperti Ahab dan Izabel bahkan memperkenalkan penyembahan Baal secara luas. Nabi Elia dan Elisa sudah berulang kali memperingatkan Israel untuk bertobat, namun bangsa itu tetap dalam penyimpangan. Dalam kitabnya, Nabi Yesaya berkata, "Mereka telah meninggalkan Tuhan, menghina Yang Maha Kudus dari Israel, dan berpaling membelakang." Ini tertulis dalam Yesaya 1 ayat ke-4. Ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah ini, seperti dinyatakan oleh Nabi Yesaya, sangat menjelaskan situasi bangsa dan kerajaan Israel pada masa itu. Para nabi kerap kali menegur bangsa itu, termasuk memberikan ancaman dari Tuhan. Faktor lain adalah korupsi dan ketidakadilan sosial. Selain penyembahan berhala, ketidakadilan sosial dan ekonomi semakin merajalela. Para pemimpin sering kali menindas rakyat dengan pajak yang berat dan ketidakadilan hukum. Para nabi seperti Amos dan Hosea mengecam para penguasa yang menindas kaum miskin dan tidak memperhatikan keadilan. Akibatnya, rakyat semakin tidak puas dan stabilitas kerajaan terganggu. Hal ini mengakibatkan Nabi Amos mengungkapkan kritik profetisinya. Seperti dalam kitabnya yang tertulis bahwa mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut.
Mereka menginjak kepala orang miskin ke dalam debu tanah dan membelokkan jalan orang sengsara. Kita bisa membacanya dalam Amos 2 ayatnya ke-6 sampai ke-7. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, faktor-faktornya yang membuat bangsa Israel menjadi lemah, ada ancaman dari bangsa asing. Dalam kondisi politik yang lemah, Israel menjadi target empuk bagi bangsa-bangsa besar seperti Asyur. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Raja Salmanasar kelima dari Asyur menyerang ibu kota Samaria dan menaklukkan kerajaan Israel. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk Israel dibuang ke negeri asing, dan kerajaan itu pun lenyap dari sejarah. Kerajaan Yehuda bertahan lebih lama, tetapi akhirnya tetap ditaklukkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kisah pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Israel utara ke Asyur seperti sudah ditulis dalam kitab Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat ke-23 dikatakan bahwa orang Israel diangkut ke pembuangan ke Asyur sampai hari ini. Dapat dibandingkan ya dengan kisah suku-suku yang hilang. Keberadaan suku Israel yang dibuang tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan ya, bahwa kemerosotan kerajaan Israel itu bukanlah hasil dari satu faktor tunggal saja, melainkan kombinasi dari perpecahan politik, ketidaksetiaan religius, korupsi, dan ancaman asing. Kejatuhan Israel dapat menjadi pelajaran penting bagi bangsa-bangsa berikutnya tentang bahayanya ketidakadilan dan meninggalkan nilai-nilai yang mendasari suatu peradaban. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana peringatan dari para nabi sering kali kita abaikan hingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Seperti dalam kitab Hosea bab yang ke-7 ayat 13, di sana dikatakan bahwa celakalah mereka sebab mereka telah melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka telah mendurhaka terhadap aku. Aku rindu hendak menebus mereka, tetapi mereka telah berkata dusta terhadap aku. Baiklah, kita masuk ke Nabi Daniel. Ini adalah salah satu nabi besar ya. Beliau ini adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab yang sampai sekarang masih menginspirasi banyak orang. Jadi, ia itu dikenal karena kebijaksanaan, keteguhan iman, kemampuannya dalam menafsirkan mimpi, dan juga menerima penglihatan dari Tuhan. Tapi, lebih daripada itu, kisah hidupnya ini adalah kisah tentang kesetiaan dalam tekanan, terus tentang berdiri teguh ketika semua orang memilih tertunduk. Nah, kitab Daniel ini mencatat perjalanan hidupnya yang dimulai pada masa kejayaan kerajaan Babilonia, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi pada waktu itu juga bangsa Yehuda ditaklukkan dan banyak dari penduduknya termasuk Daniel dan 3 sahabatnya, Hananya, Mishael, dan juga Azaria dibawa ke pembuangan. Di tanah asing, budaya asing, terus juga di bawah pemerintah yang tidak mengenal Allah Israel, Daniel tuh tetap memegang teguh imannya. Ketika Daniel dipilih untuk melayani di istana Raja Nebukadnezar pun Daniel juga nggak kompromi gitu. Nah, Daniel juga tetap menjalankan hukum Tuhan, bahkan dalam hal sekecil makanan dan minuman. Lalu juga sebenarnya kita bisa melihat sih dari situ bahwa bagaimana sih Tuhan Allah itu mulai memakai Daniel untuk perkara-perkara besar. Seperti itu teman-teman. Nah, salah satu peristiwa yang paling terkenal itu adalah pada saat Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung besar yang terbuat dari berbagai jenis logam. Dan tentunya hanya Nabi Daniel ini melalui hikmat dari Tuhan yang bisa menafsirkan mimpi itu. Jadi di sini dikatakan Nabi Daniel tuh berkata dengan penuh keyakinan bahwa rahasia ini tidak dinyatakan oleh hikmat manusia, tetapi oleh Tuhan yang hidup. Teman-teman bisa cari dari referensinya Daniel 2 ayat 27 sampai 28. Nah, teman-teman, dari sini kita melihat pelajaran yang penting ya,
Yang pertama adalah kesetiaan kepada Tuhan dalam pencobaan. Jadi Daniel dan ketiga sahabat ini menolak untuk menyembah patung emas, meski ancaman mereka itu adalah kematian. Mereka dimasukin ke dalam perapian yang menyala-nyala, namun Tuhan menyertai mereka. Mereka keluar tanpa luka, tanpa bau terbakar juga. Nah, ini adalah gambaran bagaimana luar biasanya tentang iman yang teguh untuk membawa kepada penyelamatan ilahi. Lalu yang kedua, melihat dari penglihatan-penglihatan Nabi Daniel yang diterima, Tuhan itu menyampaikan pesan bahwa kerajaan dunia akan datang dan pergi. Namun, pada akhirnya akan ada satu kerajaan yang tidak akan tergoyahkan, yaitu kerajaan Allah. Nah, ini adalah pesan pengharapan bagi semua orang yang percaya bahwa sejarah manusia bukan di luar kendali, tetapi ada dalam tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, kitab Daniel ini menjelaskan atau menegaskan kemenangan Tuhan atas segala kekuasaan di dunia. Bahkan raja sebesar Nebukadnezar pun ya harus mengakui bahwa hanya Tuhan yang benar-benar berkuasa. Jadi kejadian saat raja itu menjadi seperti binatang selama 7 masa waktu, sampai ia mengakui kedaulatan Tuhan, memperlihatkan bahwa tidak ada satupun yang bisa berdiri sombong di hadapannya, di hadapan Tuhan. Nah, kitab Daniel ini sebenarnya bukan cuma sekedar kisah lama, ia itu adalah ajaran hidup bagi kita hari ini ya. Dalam dunia yang terus berubah, yang penuh tekanan, habis itu tantangan, Daniel itu menunjukkan bahwa hidup beriman bukan berarti bebas dari ujian, tapi berarti kita tidak pernah menghadapinya sendirian. Jadi teman-teman, melalui kisah Nabi Daniel, kita itu diajak untuk percaya bahwa ketika kita tetap setia, Tuhan itu akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Kita belajar bahwa integritas itu penting. Jadi bahwa iman itu bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang hidup yang mencerminkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahkan di tengah sistem ataupun budaya yang menentang hal-hal itu. Jadi teman-teman, saat kita merasa terasing di dunia yang terus berubah, kita bisa mengingat Nabi Daniel. Karena Nabi Daniel ini hidup sebagai orang asing di negeri yang tidak mengenal Allahnya. Tapi teman-teman, yang bisa kita petik adalah Nabi Daniel selalu setia, dan karena kesetiaannya Tuhan dipermuliakan dan sejarah pun berubah. Seperti itu teman-teman. Akan membahas tokoh-tokoh Alkitab dari pesan iman yang relevan untuk hidup kita. Hari ini saya akan membahas tentang nabi-nabi kecil. Sebelumnya saya mau bertanya nih, mau cerita, apakah teman-teman di sini ada yang tahu Nabi Maryaki? Ya, Nabi Maryaki ini adalah seorang nabi kecil yang tentunya memiliki peranan yang besar dalam menyampaikan suara Tuhan menjelang masa-masa keheningan rohani yang panjang. Nabi Maryaki ini adalah nabi terakhir dalam deretan nabi-nabi kecil di Perjanjian Lama. Ia menyampaikan pesan peringatan dan harapan bagi umat Israel kala itu. Maryaki ini hidup dan melayani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ya, cukup sudah lama juga sih ya teman-teman. Sesudah peristiwa bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Pada masa itu, Bait Allah emang sudah dibangun kembali, tetapi karena ya bangsa Israel ini mengalami kemerosotan, bayangkan saja nih, melalui penderitaan di pembuangan, bangsa Israel justru kembali lagi nih ke dalam lubang yang sama atau kebiasaan yang lama yang buruk. Contohnya ini kayak mereka nih ibadah yang setengah hati menjalankannya, para iman yang tidak setia dalam pelayanannya, dan
yang mereka tidak menerapkan ajaran-ajaran dasar iman saat itu. Dan masyarakat pun hidup dalam ketidakadilan. Dan dalam kondisi itu Tuhan mengutus Malyaki untuk menyampaikan tegurannya agar umatnya itu kembali kepada Tuhan dan mengingat perjanjian yang telah dibuat bersamanya saat itu. Di sini ada 3 hal nih yang ingin ditegaskan dalam Malyaki dalam kitabnya. Pertama, kasih Tuhan kepada umat Israel. Di sini umatnya ini sering melakukan atau mereka ini melakukan kasih Tuhan nih teman-teman. Tapi Malyaki lagi-lagi menegaskan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah atau tidak akan pernah habis. Tuhan tetap mengasihi mereka bahkan ketika mereka menjauh atau berpaling dari Tuhan. Yang kedua, teguran keras terhadap para imam. Para pemimpin imam ini atau rohani saat itu mereka tidak lagi menjaga kekudusannya dalam pelayanannya, mereka justru alay dan tidak mengajarkan kebenaran. Padahal mereka seharusnya menjadi teladan ya teman-teman sahabat. Dan yang ketiga, peringatan terhadap perceraian dan ketidaksetiaan. Ya, pokoknya Tuhan melarang adanya perceraian. Karena di sini Tuhan berkata, "Aku membenci perceraian sebagai bentuk penolakan terhadap ketidaksetiaan yang sedang marak saat itu." Kasus saat itu di zaman itu mungkin bisa dibayangkan, kasus perceraian emang banyak dan Tuhan sudah melarang kita untuk melakukan hal tersebut karena sama saja kita melakukan hal-hal tidak diinginkan atau melakukan dosa besar teman-teman sahabat. Tapi walaupun demikian, Malyaki ini memiliki pesan yang tidak hanya berisi teguran aja. Ia juga menyampaikan pengharapannya kepada datangnya seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nubuat ini digenapi dalam sosok Yohanes Pembaptis yang kelak menjadi pendahulu Yesus Kristus. Jadi ya kita bisa lihat bahwa meskipun Malyaki ini nabi terakhir, nabi-nabi kecil di perjanjian lama, ia tetap menjadi jembatan penghubung bagi kedatangan Sang Mesias. Aku mau tanya dan mau dengarkan apa yang bisa kita pelajari dari kitab Malyaki ini. Yang pertama, bahwa kesetiaan dalam iman, ibadah, dan hidup sehari-hari itu penting ya teman-teman. Tuhan mau kita mengingatkan dan menginginkan hati yang tulus dengan sikap yang sungguh-sungguh dan tidak merugikan siapapun. Dan yang kedua, Tuhan menegur bahwa teguran ini bukan undangan untuk bertobat ataupun tobat itu sendiri ya teman-teman, tetapi untuk meyakinkan bahwa teguran ini bukan untuk menghukum siapapun. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengharapan selalu ada. Tuhan memberikan janji akan pemulihan, janji itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus Sang Terang Dunia. Di sini saya mau menyimpulkan tentang nabi kecil Nabi Malyaki. Jangan lupa untuk terus belajar dari firman Tuhan, karena dari sanalah kita mendapatkan terang dalam hidup.